Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Riani Sukmawijaya, SE MSI AK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Swastati Fauzi Zaid yang bertugas sebagai moderator pada presentasi pada hari ini. Pada presentasi hari ini, kelompok 1 akan membahas tentang sistem, peranan, dan metodologi pengembangan sistem informasi. Adapun anggota kelompok 1, yang pertama Sylvie Amalia Putri dengan nomor BP 20110035, yang kedua Adia Syafitri dengan nomor BP 20110036, yang ketiga saya sendiri Tri Swastati Fauzi Zaid dengan nomor BP 20110037. Konteks yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama, types of system, kedua, integrating technology for system, ketiga, need for system analysis and design, yang keempat, role of system analyst, kelima, the system development cycle, keenam, using CAS tool, ketujuh, the Eagle approach, ke-8, object oriented system analysis and design, ke-9, choosing which system development method to use. Tanpa memperpanjang mukadimah, pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Adia Syafitri. Kepada Adia Syafitri, saya persilahkan. Baik, yang pertama itu adalah type of system. Type of system ini ada 7 macam. Yang pertama ada transaction processing system atau yang disebut dengan sistem pengolahan transaksi. Atau disingkat dengan TPS, adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi besar, seperti daftar gaji dan inventarisasi. Terus yang kedua ada Office Automation System and Knowledge Work System. Office Automation System atau disingkat dengan OAS mendukung pekerja data. Biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikan. Terus ada juga Knowledge Work System atau disingkat dengan KWS, mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter. Terus yang ketiga ada Manajemen Information System atau disingkat dengan SIM. SIM adalah sistem informasi yang sudah terkomputerisasi yang bekerja karena adanya interaksi antara manusia dan komputer. Di mana untuk mengakses informasi tersebut, pengguna SIM membagi basis data biasa. Basis data itu menyimpan data-data dan model yang membantu pengguna menginterpretasikan dan menerapkan data-data tersebut. Terus yang keempat ada Application Support System, yaitu bisa disingkat dengan DSS atau ini ke sistem informasi terkomputerisasi pada level yang lebih tinggi. DSS ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen tadi, karena keduanya sama-sama tergantung pada basis dan sebagai sumber data. Terus ada juga Artificial Intelligence and Expert System, yang dimana sistem ahli adalah kelas yang sangat spesial yang dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa dipraktikkan untuk digunakan dalam bisnis sebagai akibat dari semakin banyaknya perangkat lunak seperti komputer pribadi dan shell sistem ahli. Terus kecerdasan buatan atau AI, dianggap bidang yang arsitek tingkat tinggi untuk sistem ahli. Daya tolak umum dari AI ini dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Terus ada yang keenam ada Group Decision Support System and Computer Supported Collaborative Work System. Itu adalah perangkat lunak Group Decision Support System itu disingkat dengan GDSS, dirancang untuk meminimalkan perilaku
kelompok negatif tertentu, seperti kurangnya partisipasi berkaitan dengan kekhawatiran atau tindakan balasan untuk menyatakan bahwa sudut pandang tidak dikenal. Terus yang ketujuh ada Executive Support System yang disingkat dengan ISS. Membantu para eksekutif mengatur interaksi mereka dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Selanjutnya ada teknologi-teknologi terintegrasi untuk sistem. Yang pertama itu ada aplikasi e-komersi dan web system, yang dimana sebagian besar sistem ini dapat dibahas dan dapat dimanfaatkan bila berpindah ke World Wide Web atau bila sejak awal disusun diimplementasikan sebagai teknologi berbasis web. Keuntungannya itu menyusun aplikasi di web ini yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan tersedianya suatu layanan produk industri orang ataupun kelompok dan juga bisa diakses selama 24 jam. Terus keuntungan yang ketiga menstandarkan desain antarmuka. Yang keempat menciptakan suatu sistem yang dapat diperluas secara global maupun lokal. Terus ada juga sistem ERP yang dimana dirancang untuk menampilkan integrasi yang diadakan memerlukan beberapa komitmen. Dan perubahan organisasional. Penggunaan ERP ini yang menggunakan kepemilikan perangkat lunak. Perangkat lunak ERP yang populer seperti SAP dan MySAP serta PeopleSoft. Terus yang ketiga ada sistem untuk perangkat nirkabel dan seluler, yang dimana merancang sejumlah besar sistem aplikasi baru untuk pengguna seperti petualang, termasuk perangkat nirkabel dan mobile seperti Apple iPhone, iPod, atau BlackBerry. Selain itu dapat merancang jaringan komunikasi standar atau nirkabel untuk pengguna yang mengintegrasikan pesan suara, video, teks, dan email. Terus yang keempat ada perangkat lunak yang terbuka atau bebas, yang dimana perangkat alternatif untuk pengembangan perangkat lunak tradisional di mana kode properti itu disembunyikan dari pengguna. Proyek open source diketahui secara luas meliputi Apex untuk mengembangkan server web browser yang disebut Mozilla Firefox dan Linux yang merupakan sistem operasi open source OPIC. Selanjutnya ada peranan penganalisis sistem. Penganalisis sistem secara sistematis menilai fungsi bisnis dengan cara mengamati proses input dan pengolahan data serta proses output informasi dengan untuk membantu peningkatan proses-proses organisasional. Peranan utama penganalisis sistem. Yang pertama itu penganalisis sistem sebagai seorang konsultan. Penganalisis sistem sebagai seorang konsultan ini sering bertindak sebagai konsultan sistem kepada bisnis. Mereka dapat dikerjakan secara khusus untuk menangani masalah sistem informasi dalam bisnis. Sebagai konsultan luar, akan sangat beruntung pada metode sistematis untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang sesuai untuk pengguna yang bekerja dalam bisnis tertentu. Yang kedua, ada penganalisis sistem sebagai ahli pendukung, yang dimana analisis menarik keahlian profesional mengenal perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan kegunaan dalam bisnis. Yang ketiga, ada penganalisis sistem sebagai agen perubahan. Penganalisis sistem sebagai agen perubahan itu peran paling komprehensif dan paling bertanggung jawab adalah sebagai agen perubahan, baik internal maupun eksternal bisnis. Sebagai agen perubahan dapat didefinisikan sebagai orang yang berfungsi sebagai katalisator untuk perubahan, mengembangkan rencana untuk perubahan dan bekerja sama dengan orang lain dalam memfasilitasi perubahan tersebut. Terus yang keempat ada kualitas penganalisis sistem, yaitu beragam orang menjadi penganalisis sistem, sehingga deskripsi tersebut ditetapkan untuk file short dalam beberapa cara. Ada beberapa kualitas yang paling banyak ditampilkan oleh penganalisis sistem. Penganalisis adalah seorang pemecah masalah. Ia adalah orang yang memandang analisis masalah sebagai tantangan dan menikmati pencarian solusi-solusi yang bisa dikerjakan. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan Sylvie.
Baiklah, selanjutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Dari gambar di atas terdapat 7 siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama itu yaitu mengidentifikasikan masalah, peluang, dan tujuan. Dalam fase pertama dari siklus hidup pengembangan sistem ini, analis memperhatikan dengan benar masalah, peluang, dan tujuan. Tahap ini sangat penting untuk keberhasilan proyek, karena tidak seorang pun yang mau membuang waktu kalau tujuan masalah tidak terpenuhi. Fase pertama ini berarti bahwa penganalisis melihat secara jujur apa yang terjadi dalam bisnis. Kemudian bersama dengan anggota organisasi lainnya, penganalisis menentukan dengan tepat masalah-masalah tersebut. Mengidentifikasikan tujuan juga merupakan komponen penting dari fase pertama. Penganalisis akan dapat melihat beberapa aspek aplikasi sistem informasi sehingga dapat membantu bisnis mencapai tujuannya dengan menyebut problem dan peluang tertentu. Dan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menentukan. Fase tersebut, penganalisis memasukkan apa saja yang menentukan syarat-syarat informasi untuk pengguna yang terlibat, menggunakan berbagai alat untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dalam konteks kerja dengan sistem informasi mereka saat ini. Analisis akan menggunakan metode interaktif seperti wawancara, pengambilan sampel, dan investigasi, serta kuesioner bersama dengan metode yang tidak mengganggu seperti mengamati perilaku dan lingkungan kantor mereka, dan metode yang mencakup semua seperti pembuatan prototipe. Nah, di siklus ketiga ada menganalisis kebutuhan sistem. Fase berikutnya ialah menganalisis kebutuhan sistem, perangkat, dan teknik tertentu akan membantu penganalisis menentukan kebutuhan. Perangkat yang dimaksud ialah penggunaan diagram alir untuk menyusun daftar input, proses, dan output dari fungsi bisnis dalam bentuk grafik terstruktur. Siklus yang keempat yaitu merancang sistem yang direkomendasikan. Pada fase ini, analis sistem menggunakan informasi yang dikumpulkan sebelumnya untuk mencapai desain sistem informasi yang logis. Analis merancang prosedur data entry sedemikian rupa untuk membantu mereka memasukkan data mereka secara akurat, sehingga data yang masuk ke sistem informasi benar-benar akurat. Selain itu, analis menggunakan teknik bentuk dan perancangan layar tertentu untuk menjamin keefektifan input sistem informasi. Lanjut ke siklus yang kelima, pengembangan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Pada fase kelima ini, analis bekerja dengan pemrograman untuk mengembangkan suatu perangkat lunak awal yang dibutuhkan. Beberapa teknik terstruktur untuk merancang dan mendokumentasikan perangkat lunak meliputi rencana struktur, Nashi-Seinert-Darman, dan pseudocode. Analis sistem menggunakan salah satu perangkat ini untuk memprogram apa yang perlu diprogram. Lanjut ke siklus yang keenam, yaitu menguji dan memelihara sistem. Sebelum sistem informasi dapat digunakan, harus diuji terlebih dahulu. Jauh lebih murah bila dapat menangkap adanya masalah sebelum sistem tersebut ditetapkan. Pemeliharaan sistem dan dokumentasinya dimulai dari fase ini dan dilakukan secara rutin selama sistem informasi dijalankan. Kegiatan pemeliharaan seperti memperbarui program bisa dilakukan secara otomatis melalui suatu vendor web. Sebagian besar prosedur sistematis yang dijalankan penganalisis selama siklus hidup
siklus hidup pengembangan sistem membantu memastikan bahwa pemeliharaan bisa dijaga sampai tingkat minimum. Siklus yang terakhir yaitu menetapkan dan mengevaluasi sistem. Pada fase terakhir pengembangan sistem ini, analis membantu mengimplementasikan sistem informasi. Fase ini melibatkan pelatihan pada pemakai untuk mengendalikan sistem. Sebagai pelatihan tersebut dilakukan oleh vendor, namun kesalahan pelatihan merupakan tanggung jawab penganalisis sistem. Selain itu, analis perlu merencanakan konversi perlahan dari sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya, penggunaan perangkat-perangkat cache atau using cache tools. Penggunaan perangkat-perangkat cache ini terbagi atas 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas penganalisis. Analis dapat menjadi lebih produktif hanya dengan mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan untuk menggambar dan menggambar ulang diagram aliran data secara manual sampai bisa dianggap layak. Penggunaan yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi penganalisis dan pemakai. Dengan cara melakukan komunikasi yang lebih berarti, analisis dan pemakai sama-sama melaporkan bahwa perangkat cache memberi mereka makna komunikasi tentang sistem mereka selama ini selama konseptualisasinya. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas-aktivitas siklus. Alasan ketiga penggunaan perangkat cache ialah untuk mengintegrasikan dan menyediakan kontinuitas dari satu tahap ke tahap lainnya sepanjang siklus hidup pengembangan sistem. Perangkat cache biasanya berguna bila satu tahap tertentu memerlukan beberapa iterasi umpan balik dan modifikasi. Yang keempat, menilai perubahan-perubahan selama pemeliharaan secara akurat. Alasan keempat dan alasan terakhir ini adalah salah satu alasan terpenting menggunakan perangkat cache, yaitu perangkat-perangkat tersebut memungkinkan pemakai menganalisis dan menilai dampak-dampak perubahan yang terjadi selama pemeliharaan. Materi selanjutnya yaitu The Agile Approach, metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar atau tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Proses pengembangan perangkat lunak Agile dimulai dari perencanaan. Perencanaan pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Dari perencanaan tersebut, masuk kepada implementasi. Bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Setelah dari implementasi tersebut, masuklah kepada tahap testing. Tes perangkat lunak di sini, perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar batch yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Nah, dari testing yang dilakukan tadi, maka dilakukan pula dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudahkan proses maintenance ke depannya. Lanjut ke tahap deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Setelah itu, masuk kepada tahap pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan.
Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke Tri. Kepada Tri dipersilahkan. Yang akan menjelaskan analisis dan perancangan sistem yang berorientasi objek. Teknik berorientasi objek yang didasarkan atas dasar konsep pemrograman yang berorientasi objek bisa membantu penganalisis merespon permintaan organisasi akan suatu sistem baru yang harus menjalani pemeliharaan, adaptasi, dan perancangan ulang secara terus-menerus. Dalam pemrograman yang berorientasi objek, objek-objek yang diciptakan yang tidak hanya mencakup kode tentang data, namun juga instruksi tentang operasi yang harus ditampilkan. Ada beberapa metode pengembangan sistem yang dilakukan. Yang pertama itu adalah prototyping. Prototyping ini adalah proses interaktif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Prototype juga dibangun melalui beberapa tools pengembangan untuk menyederhanakan proses. Yang kedua adalah System Development Lifecycle. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama digunakan. Makanya sistem ini disebut dengan tradisional atau klasik. Metode ini digunakan untuk pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem informasi. Yang ketiga, waterfall. Metode ini adalah metode yang paling tua atau sederhana. Cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara berurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Yang keempat, metode spiral. Model ini adalah perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat interaktif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis. Model ini ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembangan versi perangkat lunak versi lengkap secara bertahap. Yang terakhir, Object-Oriented Technology. Metode ini adalah metode penggabungan beberapa metode atau teknik berstruktur. Metode ini menggunakan metode prototyping yang tekniknya berstruktur, terstruktur untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem analisa informasi. Selain itu, metode ini juga menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat, dalam waktu 60-90 hari dengan pendekatan kontribusi berbagai komponen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.